Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan dan masih bisa bertatap muka menggunakan Zoom meeting untuk melanjutkan kuliah Entrepreneur Project 2 pertemuan yang ke-13. Hari ini kita awali dengan kelompok 4 akan menyajikan presentasi tentang hasil desain thinking-nya, kemudian tentang bisnis modelnya, kemudian MVP yang dihasilkan, dan early adopter yang dipilih. Nanti setelah mereka presentasi, kita akan diskusikan bersama-sama. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada kelompok 4 untuk memulai presentasinya. Silakan. Silakan Andri, sudah mulai di-share. Oke Pak, kan coba. Sambil menunggu PPT-nya, setelah ini siapa yang siap presentasi lagi? Yang lain? Kelompok berapa? Sudah Pak. Oke. Mungkin di landscape-kan, dibalik, Iya Pak. ditidurkan mungkin. Nah, oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan sedikit mempresentasikan dari tugas kami, yaitu tugas MVP produk tahu wale. Dari nama kelompok Bar Muhammad Al-Dikri, Krisno Antoko, Friska, dan Andre. Next. Key operator, investor, supplier, seller, key active, open recruitment, pesanan offline online, promosi terus menerus lewat media sosial atau lewat mulut ke mulut, key restoran, resep rahasia, juru masak, alat dapur, packing. Next. Value proposition.
cemilan ringan yang enak untuk dinikmati, praktis, mudah dibawa kemana saja. Customer relationship. Kami akan menanyakan sesuatu kepada pelanggan kami seperti selera kepedasan dan topping, dan juga serta juga kita akan menanyakan kritik saran setelah membeli produk kami yang dibeli dari kami, atau bisa disebut dengan testimoni. Channels. Kita akan promosi produk melalui online dengan membuat akun Instagram, Facebook, dan email untuk melakukan promosi setiap hari dengan brosur produk kita. Kita juga akan mempromosikan produk melalui offline dari mulut ke mulut. Explore. Customer segment usia 5-60 tahun, tingkat ekonomi menengah ke atas, konsumen yang suka dengan cemilan gurih dan pedas. Kos struktur, biaya sewa tempat, biaya perlengkapan alat dan bahan. Revenue stream, penjualan tahu walik melalui kios offline, penjualan melalui sosial media online. Langsung orang Jawa. Baik, foto di samping adalah Ibu Ana dan anaknya yang masih duduk di bangku SMA. Beliau adalah orang yang pertama kali membeli produk kami. Ketika kami menanyakan testi, beliau memberikan respon yang sangat baik, apalagi anaknya yang masih belajar, karena makanan ringan seperti ini sangat disukai para pelajar. Sekarang ujarnya mereka juga mendukung usaha kami akan makin berkembang dan sukses. Oke, saya kasih respon dulu ya. Coba buka halaman pertama dulu. Halaman pertama. Recording in progress. Coba yang halaman pertama tadi. Saya buka halaman, saya kasih respon dulu, saya komentari dulu. Iya Pak, maaf Pak. Ini Pak. Mulai dari customer dulu. Jadi kalau bahas jangan di partner dulu, tapi di customer dulu. Coba next. Next. Customer-nya coba, mana customer? Penjelasan customer. Oke, customer segmen usia 50-60 tahun. Tingkat ekonomi menengah ke atas. Kenapa kok menengah ke atas? Ini barangnya mahal nggak? Halo, siapa ini yang bisa merespon ini? Antoko? Ya Pak, maaf Pak, belum direvisi ulang. Ya, direvisi ya. Kan ini mestinya menengah ke bawah ini. Nggak premium produkmu kan? Atau nggak tahu kamu mau bikin produk yang premium? Oke, customer, kemudian sebelumnya customer relationship. Coba mundur satu slide. Nah, Oke. Customer relationship-nya, kami menanyakan suatu
ini di segmen ini itu bagaimana kamu membangun hubungan dengan pelangganmu. Satu, mungkin oke lah dengan mengajak komunikasi yang intens, boleh. Yang kedua, kamu membangun hubungan yang erat lewat media sosial. Jadi kamu tulis di situ ya, membangun komunikasi melewat media sosial, dan mungkin kalau memungkinkan grup WA, kamu punya grup sendiri pecinta makanan tahu balik misalkan. Terus kemudian kamu juga bisa, yang kemarin saya ajarkan, kamu bikin member, anggota. Jadi bikin kayak kartu nama gitu, di baliknya ada 12 kolom kotak. Nanti kalau pembelian di atas 20.000 dapat 1 stem. Kalau 10 kotak ini tadi sudah penuh, maka akan mendapatkan 1 gratis. 1 kantong gratis tahu balik, misalkan gitu. Bisa dipahami? Enggak, Bang. Ya, itu customer relationship. Intinya adalah bagaimana caranya kamu bisa membangun keterikatan dengan customer, supaya customer itu beli lagi ke tempatmu lagi dan loyal atau setia kepada produk-produkmu. Yang kedua, channel distribution. Bagaimana kamu mendistribusikan barangmu kepada customer? Lewat apa? Oh, lewat itu Pak, offline. Oh, berarti kamu punya toko, atau kamu punya warung, atau kamu Kedai. punya kedai. Boleh. Kamu tulis ya, kedai, penjualan offline. Yang kedua, penjualan online. Oh, kamu menjual online, pakai apa? Oh, menggunakan GoFood atau GrabFood misalkan. Nah, itu kamu tulis channelnya itu 1 kedai offline, yang kedua penjualan online menggunakan GoFood atau GrabFood. Nah, gitu ya. Atau kamu punya sistem sendiri. Misalkan kamu jual di marketplace. Marketplace seperti apa Pak? Yuk, kayak Bukalapak. Ya, GoFood tadi itu juga termasuk marketplace juga. Karena yang pengantaran semuanya kan diatur oleh mereka, oleh marketplace tadi itu, oleh GoFood, oleh GoGrab, GrabFood, oleh Tokopedia dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu misalkan membuat aplikasi sendiri, maka kamu harus menyiapkan pengiriman. Bisa mengirim. Misalkan Pak, saya pakai sistem WA Pak, jadi mereka WA ke saya order berapa, nanti ada yang bagian ngirim. Oh, berarti kamu harus siapkan itu sebagai salah satu channel distributionmu. Bisa ditangkap penjelasan saya? Gila. Ya. Promosi boleh dimasukkan di customer relationship. Ya. Oke. Value proposition-nya sudah oke. Next, saya komentar yang lain. Jangan lupa dicatat ya, nanti direvisi ya. Yeah. Belum. Cost structure coba lihat. Customer segment oke, cost structure. Ah, cost structure ini tahunya kok gak ada biayanya ini. Biaya bahan tahu. Jadi struktur biayanya seperti apa? Jadi kalau kamu mau menjual, kan ada HPP-nya, harga pokok produksi. Nah, itu sebutkan semua di sini. Saya masih belum melihat harga bahan, harga tahu, kemudian minyak, kemudian kalau ada kemasan pakai kemasan. Biaya sewa oke, sudah. Biaya perlengkapan alat dan bahan oke. Biaya promosi ada tidak? Kalau ada kamu masukkan. Gitu ya. Yeah. Revenue stream, penjualan terbalik melalui kios offline, oke. Penjualan
melalui sosial media online. Nah ini yang maksudnya penjualan melalui sosial media itu bagaimana ini? Bisa diceritakan? Maksudnya tuh open PO gitu loh Pak. Jadi sebelumnya itu pre-order via WA, lalu nanti ada dari kami bagian pengirimnya. Sebenarnya ini bisa jadi satu, yaitu penjualan tahu walik offline dan online. Terus ini kan revenue stream itu artinya arus pendapatan. Satu dari penjualan barangnya. Yang kedua, misalkan kamu menggunakan kemasan atau bungkus yang bagus. Nah di bungkus itu misalkan kamu taruh iklan yang orang-orang itu membayar ke kamu. Nah itu bisa menjadi pendapatan juga. Satu dari penjualan tahu, yang kedua dari pendapatan iklan. Bisa dipahami? Ya, Pak. Ya, jadi revenue stream itu sumber-sumber pendapatanmu didapatkan dari mana saja. Gitu. Oke, kalau kalian kemarin lihat pola-pola bisnis model kan pas yang saya ajarkan, kalian bisa lebih kreatif mana ya yang bisa sesuai. Karena kemarin ada premium, ada unbundling, dan lain sebagainya. Yang cocok untuk model bisnis ini itu apa kira-kira? Kamu harus lebih kreatif lagi mencari. Jadi pendapatan ini tidak hanya dari jualan barangnya saja. Bahkan kalau misalkan di customer relationship-mu yang kamu menggunakan media sosial dengan berkomunikasi yang bagus, kamu bikin konten-konten yang bagus, banyak followernya, nah itu bisa menjadi revenue stream. Jadi mungkin kamu bikin IG story kayak tadi, gambarmu tadi itu yang joget-joget kayak gitu tadi, kan itu bisa menjadikan salah satu revenue stream di situ. Bisa dipahami? Iya. Oke, next, coba next. Oke, saya tanya, ini barang asli punyamu atau kamu ambil foto dari tempat lain? Asli Pak. Asli, oke. Ini sudah MVP. Jadi bukan prototype tapi sudah MVP. Oke. Sekarang pertanyaannya, MVP itu dijual ke early adopter atau pembeli awal. Pembeli yang paling antusias dengan produk-produk baru. Karena mereka sangat perlu. Ini early adoptermu itu siapa sebenarnya? Kamu bisa mendefinisikan. Kalau pasarmu tadi kan sudah jelas, orang mulai umur berapa tadi itu sampai 60 tahun tadi gitu. Dan yang suka cemilan. Nah, sekarang kalau early adopter siapa? Early adopter itu adalah orang yang paling antusias. Jadi kalau di pasar handphone, orang yang rela ngantri pagi-pagi ketika ada handphone baru di launching, padahal harganya mahalnya selangit, tapi dia rela ngantri, lah itulah early adopter. Kalau di sini, di tahu wali ini, siapakah early adopternya itu? Ayo, Antoko, Andreas, siapa ini early adoptermu? Kalangan remaja. Remaja itu masih lebar sekali. Kalau kamu ngomong se-Indonesia 350 juta, mungkin remajanya adalah 200 juta. Kamu mau jual MVP-mu ke 200 juta orang itu. Fokuskan ke siapa? Remaja di mana? Remaja di daerah mana? Biasanya ini Pak, remaja yang ini Pak, buat sangu pacaran gitu loh Pak, buat cemilan. Nah ya di daerah mana? Kan ini terbatas, kamu bikin MVP kan terbatas. Iya Pak, di daerah Panceng Pak. Di mana? Daerah Panceng, tepatnya pada Desa Tempurjo Pak.
Kalau Panteng juga luas. Di desa apa? Desa Campurejo depan rumah. Nah, itu detailkan seperti itu ya. Terus Iya, kemudian berapa banyak kamu membuat MVP ini? Gimana, Pak? Berapa banyak kamu membuat MVP ini? Produk ini berapa banyak? Berapa banyak, berapa jumlahnya kamu membuat produk ini untuk dijual ke early adopter tadi? Baru masih di mute ya, sekarang. 200 bijian, Pak. Oke. Jelaskan di sini, kamu bikin MVP, minimum viable produknya 200 biji, saya jual di desa, apa tadi, Telung Rejo Pancang. Campurejo. Ya, Telung Rejo Pancang. Kemudian, setelah jelas MVP-nya, jelas early adopter-nya, terus kemudian kamu ukur. Kemarin saya sudah ajarkan apakah layak buat customer-mu. Jadi setelah dijual, ditanya customer-nya, gimana, kamu suka, rasanya seperti apa, ada masukan atau tidak, ini layak apa enggak, ujung-ujungnya gitu. Oh ya, ini enak mas, ini bagus, ini gitu. Oh, berarti layak jual. Yang kedua, layak secara teknis. Mungkin dari unsur kesehatannya, dari unsur menggorengnya, minyak yang dipakai, dan lain sebagainya. Layak atau tidak? Oh, layak. Terus yang ketiga, dari sisi bisnis. Tadi kan ada cost structure, ada struktur biaya. Kamu hitung HPP-nya berapa. Kemudian kamu jual berapa. Yang customer-mu mau beli. Nah, hitung ada nggak untungnya? Oh, kalau ada untungnya, berarti solusimu ini secara bisnis layak. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Pertanyaan saya, MVP-mu ini sudah yang 200 biji tadi itu sudah kamu lakukan penjualan kepada early adopter apa belum? Pak, sebenarnya itu produk yang saya jual pada saat bulan puasa kemarin, Pak. Oke, terus? Buka takjil puasa. Dan ya hasilnya tiap hari ya ludes, Pak. 200-an ke atas gitu. Oke, nanti kamu buat laporan, anggap saja itu kamu sudah lakukan ya. Nanti kamu buat laporan bahwa secara kelayakan customer layak, secara teknis juga layak, dan secara bisnis itu juga layak. Berikan laporan. Saya HP-nya per tahu misalkan nih, saya jual 2.000, saya HPP-nya 1.000, jadi saya punya keuntungan 50%. Itu berarti layak, dan customer mau membeli produk tersebut. Bisa dipahami? Siap, bisa, Pak. Ya, nanti kan saya akan minta, sesuai yang saya share di WA, kamu membuat video penjelasan proses mulai design thinking, bikin bisnis model, bikin MVP, mendefinisikan early adopter, dan menjual MVP ini ke early adopter. Kemudian di akhir kamu buat analisa, layakan, layak customer, layak teknis, dan layak bisnis. Di ujungnya kamu membuat kesimpulan bahwa bisnis ini bisa diteruskan atau tidak, diperbesar penjualannya ke customer-mu yang sebenarnya. Jadi tidak hanya mencoba ke early adopter. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, silakan dilanjutkan ke yang jasa. Ini kan baru yang produk, yang jasa. Mana yang jasa? Ini, Pak. Loh, ini kan untuk
tahu Wali untuk ini kan baru produk, kan satu kelompok dua, ada produk, ada jasa. Yang jasanya mana? Benar. Sudah pikir apa belum? Belum, Mbak. Oke, nanti kamu buat ya jasa ya, karena kan saya minta setiap kelompok ada dua. Contohnya kelompok satu itu bikin produknya buku catatan, kemudian jasanya apa saya lupa, justip atau apa itu. Ya. Iya. Oke. Ada lagi yang mau dipresentasikan? Kelompok 4? Kelompok 6, Mbak. Oh, kelompok 6. Oke. Kelompok 4 selesai ya? Iya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kita kasih applause untuk kelompok 4. Sore. Kepada kelompok 6. Silakan. Saya share siapa yang mau share? Rama? Imam, Mbak. Imam. Mana Imam? Imam K ini. Ya Pak, saya Pak. Oke, silakan Imam. Sudah kelihatan Pak? Sudah, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 6 mau mempresentasikan produk MVP kami, yakni produk pisang coklat. Nah, nama kelompok ya ini yang pertama adalah Eko Pratiwi, kedua Ahmad Ferdiansyah Ramadan, yang ketiga Imam Khomeini, yang keempat Alif Kimastiar. Next. Key partner, investor, supplier, reseller. Mulai dari customer dulu, jangan langsung di partner. Dari customer dulu. Customer relationship. Bukan Ya. customer. Next lagi. Nah itu customer. Customer segment yakni usia 5 sampai dan tingkat ekonomi menengah sampai ke atas, dan konsumen yang suka dengan cemilan yang manis. Cost struktur yakni biaya sewa tempat, gaji karyawan, biaya perlengkapan alat dan bahan. Revenue streams, penjualan pisang coklat melalui kios, penjualan melalui sosial media. Lalu proportion, cemilan ini yang lezat dan enak untuk dinikmati, aman dan mudah dibawa kemana-mana. Customer relationship, kami menanyakan sesuatu kepada pelanggan seperti saat pengalaman mereka membeli produk kami pertama kalinya dan testimoni. Channel, kalau online kami mempromosikan lewat sosial media seperti kayak WhatsApp, Instagram, kayak gitu. Dan saat membuka kios, kami akan mempromosikan, menawarkan ke seseorang seperti tetangga, teman, orang luar, dan juga lewat brosur-brosur. Key partner yakni investor, supplier, reseller.
activities. Kami membuka open recruitment reseller franchise untuk pemasaran. Sistemnya online dan offline. Resource resep rahasia, juru masak, peralatan dapur. Next. Nah, beliau bernama Ibu Aisyah, orang yang pertama kali membeli produk kami. Ketika kami mewawancarainya tentang produk kami, beliau memberikan respon yang sangat baik sekali, bahkan sampai mendukung agar usaha kami makin sukses. Jadi beliau adalah orang yang pertama kali membeli produk dari kami. Oke, terima kasih. Ya. Bisnis modelnya dulu. Bisnis modelnya dulu. Coba. Ini Pak ya. Yang customer relationship. Nah, jadi ini komentar saya sebenarnya sama dengan yang sebelumnya, kan juga sama-sama makanan ya, modelnya sama. Jadi customer relationship itu di samping satu, yang seperti yang kamu tulis tadi itu, menjaga komunikasi yang bagus dengan customer. Yang kedua, kamu berkomunikasi dengan customer itu melalui media sosial, ditambahi. Jadi kamu buat kalau di Facebook itu ada fanbase, atau kalau di WA itu kamu punya grup pecinta kuliner pisang coklat misalkan. Jadi pelanggan itu kamu jadi satu grup seperti itu. Kemudian channel distributionnya, bagaimana barangmu ini sampai ke customermu dengan cara apa? Satu, kamu membuka kios, lah kamu berarti punya penjualan offline, ya. Channel yang kedua apa? Oh, saya menjualnya juga pakai online Pak, lewat GoFood dan GrabFood. Nah itu boleh, ada channelnya berarti 2. Atau 3 Pak, saya misalkan punya sistem sendiri melalui penjualan di media sosial, diantaranya pakai WA, ada yang pre-order. Oh berarti kamu bisa ngirim dan bisa orangnya datang. Kalau ngirim kamu harus ada orang yang bisa mengantar ke pelanggan. Jadi ada 3 channel distributionmu. Bisa dipahami? Bisa Pak. Ya, nanti kamu rubah ya, customer juga relationship kamu rubah juga. Ya Pak. Posisinya sudah oke, next, coba lihat lagi yang lain. Cost structure, coba biaya sewa tempat sekarang ketika dia alat dan bahan. Oke, alat dan bahan. Bahan ini saya anggap bahan pisang tadi itu. Terus kemudian promosi, tadi kamu berkali-kali promosi, ada biayanya atau tidak? Ada biayanya tidak promosimu? Kalau online sih tidak Pak, tapi kalau untuk promosi seperti kayak brosur gitu mungkin, tapi lupa belum terdata ya, di sana. Masukkan ya, promosi, masukkan. Kalau online, kalau kamu misalkan, kalau akun sendiri yang followernya nggak banyak, kamu nggak bayar. Tapi kalau misalkan kamu iklankan ke Suara Gresik, di IG-nya Suara Gresik, itu kamu bayar.
antara 250 sampai 350. Tapi followernya Suara Gersik itu banyak, sudah di atas jutaan. Nah, begitu kamu mengiklan sekali, banyak orang yang melihat. Ya, itu kamu harus ada biaya. Ya, masukkan di situ biaya. Cost structure tadi itu. Terus kemudian kalau salah tadi ada orang yang bantu mempromosikan. Itu modelnya referral, referensi. Itu kamu biaya atau tidak? Kalau kamu biaya, yuk kamu tulis biaya. Terus ada orang yang marketingi, memasarkan. Kalau itu ada biaya, kamu tulis di situ. Apa masuk ke gaji karyawan tadi itu? Saya tidak tahu. Terus kamu detailkan. Kemudian revenue stream. Tadi saya sudah sampaikan juga di kelompok sebelumnya, revenue stream itu artinya arus pendapatan. Pendapatan masuk dari mana? Satu dari penjualan. Ya. Penjualan pisangnya. Nah, penjualan pisang melalui offline dan online itu satu. Yang kedua, mungkin kalau kamu bikin, tadi saya ulangi lagi ya, kalau kamu bikin ada kemasannya yang bagus, terus di kemasan itu kamu bisa taruh iklan dan ada orang yang mau membayar iklan, karena mungkin penjualannya sudah jutaan bungkus, orang jadi tertarik, tak pasang iklan di situ nah itu bisa menjadi revenue stream juga. Atau tadi itu ada lagi saya sampaikan, misalkan kamu media komunikasi dengan customer itu menggunakan media sosial. Kamu bikin banyak konten-konten yang bagus tentang pisang coklat, misalkan tips-tips kesehatan, dan banyak followernya, maka kamu akan mendapatkan itu bisa dimonetisasi media sosial tadi itu sehingga menghasilkan uang. Yaitu uang dari media sosial bisa kamu masukkan di revenue stream. Jadi ada 3. Bisa ditangkap yang saya jelaskan? Bisa ya. Ya, oke. Itu ya. Coba di next lagi. Key partner, oke, investor, supplier, reseller. Nah, reseller ini kan ada biaya juga. Harusnya masuk ke cost structure-mu. Key activities-nya open recruitment, reseller, franchise, pemasaran, promosi. Nah, promosi tadi ada biaya juga. Key resource-nya resep rahasia, juru masak, peralatan dapur. Oke, next. Oke, pertanyaannya ini benar punyamu apa foto kamu ngambil? Iya, punya kami sendiri, Pak. Oke. Tapi kalau yang pojok itu yang yang frozen yang paling bawah, yang pojok, sebenarnya itu kami sudah punya fotonya, sayangnya fotonya hilang, jadinya ya terpaksa kami sementara mengambil ke Google dulu yang satu itu ya. Hanya itu aja yang dari Google. Apa? Artinya kan kamu sekarang sudah punya MVP ya, sudah punya minimum viable product atau produk yang sudah bisa dijual. Ya, jadi bukan hanya prototype saja, tapi sudah punya produknya. Oke, pertanyaan selanjutnya, kamu sudah mendefinisikan early adopter atau belum? Kalau tadi kan customer kan orang orang muda yang suka cemilan kan gitu. Iya. Early adopternya siapa ini punya sekarang? Yang ya dimulai dari anak-anak gitu. Ya, tadi sesuai kelompok yang pertama presentasi tadi itu harus lebih fokus lagi. Misalkan ini Pak saya jual di Remaja, di rumah saya alamat sini gitu. Sama jadi imam. Jadi
Jadi early adopter itu harus, kalau ada 100% itu customermu atau prospek pelangganmu, maka early adopter itu kira-kira kisaran 10-12%. Jadi lebih sempit lagi dan lebih fokus lagi. Kenapa? Orang-orang inilah yang paling menginginkan adanya perubahan dan yang paling butuh solusimu, paling butuh produkmu yang terbaru yang sesuai dengan keinginan mereka. Kira-kira siapa ini yang paling perlu solusimu berupa pisang coklat ini, siapa kira-kira? Imam, bisa dengar suara saya? Ya Pak, bisa Pak. Kira-kira siapa ini? Itu Pak. Biasanya itu kalangan anak sekolah itu, banyak kan dagang itu di dekat sekolahan gitu Pak. Ya, anak sekolah di mana? Anak sekolah Pak Indonesia kan wakeh ini. Ada di Aceh. Di Cerme Pak. Ya, Pas itu di dekat pasar juga, jadi di pasar itu sebenarnya juga ada sekolahan gitu Pak. Yes. Jadi detailkan early adoptermu adalah anak SD di Desa Cerme yang lokasinya dekat pasar. Paham ya? Ya Pak. Detailkan seperti itu. Terus kemudian kamu menjual berapa banyak pisang coklat kepada early adoptermu tadi itu. Berapa banyak kamu menjual? Itu Pak, satu tundun, satu semua itu Pak. Ya, kamu harus definisikan berapa biji hasil produknya. Kalau kamu bijian ya, misalkan 300 300-an Pak. 300-an. Nah, itu definisikan 300 ya. Terus ini sudah dilakukan atau belum, pertanyaannya? Proses menjual TV ke early adopter itu sudah dilakukan apa belum? Belum Pak. Belum, oke. Nanti kamu lakukan ya. Jangan lupa mengukur 3 hal. Tadi saya ceritakan yang di awal. Layak, customernya bilang layak atau tidak, kemudian secara teknis layak atau tidak, dan secara bisnis layak atau tidak. Artinya apa? Ada untungnya atau tidak. Kalau 3-tiganya ini layak, maka bisnis ini layak untuk dilanjutkan. Bisa dipahami sampai sini? Bisa Pak. Oke, next. Oke, ini pisang coklatnya. Oke, next. Nah, ibu ini termasuk early adopter apa bukan? Saya tanya. Gimana? Iya Pak. Tadi kamu mendefinisikan anak SD yang ada di dekat pasar di Desa Cerme. Apakah ini termasuk kriterianya apa bukan? Kan di sini kan dekat Cerme Pak. Kan soalnya kan bisa ada ibu-ibu yang habis belanja kan bisa beli juga gitu Pak. Kalau gitu nanti di early adopternya kamu harus benar ya. Tadi kan bilang anak-anak tadi itu ya. Kalau enggak ya bisa anak-anak, bisa dewasa yang ada di daerah mana gitu ya. Detailkan gitu ya, biar nggak salah nanti. Iya Pak. Oke, next. Iya, Pak. Oke. Tinggal nanti evaluasinya ya, layak tidak layaknya tadi ya. Iya Pak. Oke, sekarang jasanya silakan dipresentasikan. Biasanya Pak. Iya. Nah, Pak.
Benar, Pak. Ya. Ini Pak, gabung sama yang produk tadi Pak. Maksudnya itu di PPT yang satunya, Pak. Karena ini kan terpisah. Iya, usah keluarkan, masukkan ke PPT yang satunya. Ada di PPT yang lain maksudnya. Iya, Pak. Ya oke, itu close dulu, terus open yang lain kan. Ini Pak, sudah ini Pak. Hanya kan ini gabung sama yang jasa tadi Pak. Soalnya yang di PP tadi itu cuma produknya aja. Ya, sekarang jasanya mana? Ini Pak. Kok masih belum ke-share ya? Nggak kelihatan di screen saya. Ini masih yang tadi. Ini masih yang tadi. Oke ini Pak, ini yang jasanya Pak. Apa jasanya apa ini? Jasanya di sepatu Pak. Kok di tempat saya masih yang TikTok tadi ya? Share screen videonya.
Sudah Pak, kelihatan Pak. Nggak kelihatan. Kelihatan ini apa? File Explorer. Sudah Pak. Coba dinaikkan orang yang sudah. Oh iya, sudah. Oke. Sudah kelihatan. Silakan. Oke, partner. Oh ya, ini yang jasa cleaning service. Nah, yakni ini partner orang yang sudah pernah pengalaman mencuci sepatu, kayak activities, pemasaran sistem offline dan online, promosi terus, kemudian key resource, ini peralatan lengkap. Terus? Value proportion, pencucian sepatu dengan hasil yang memuaskan, customer relationship, berinteraksi secara langsung dengan customer agar tercipta relasi yang baru. Channel, yang ini kalau online sudah pasti kami promosikan lewat sosial media seperti WA dan Facebook dan IG. Dan saat membuka kios, kami akan mempromosi dengan menawarkan seseorang seperti tetangga, teman, orang luar, dan juga lewat brosur-brosur. Customer segment untuk semua kalangan, tingkat ekonomi menengah sampai atas. Cost struktur, ini biaya perlengkapan alat dan bahan. Revenue stream, ya ini pendapatan melalui sosial media dan melalui kios. Next. Early adopter, ya ini jasa cleaning service ini diperuntukkan kepada orang-orang yang lebih suka membersihkan sepatu daripada membeli sepatu baru lagi, karena biar bisa menghemat uang mereka, terutama anak remaja hingga dewasa. Ya. Dan yang lebih utama ya itu kayak sepatu anak-anak sekolah dan para pekerja. Sekian, terima kasih. Coba masuk ke bisnis modelnya tadi. Saya respon dulu. Key partnermu orang yang sudah pernah pengalaman mencuci sepatu itu apa maksudnya? Ya orang yang kayak orang yang dulunya pernah buka jasa cleaning service seperti kami sebelum kami membuka jasa kayak gini gitu loh Pak. Dan seandainya orang ini tuh bisa bekerja sama dengan usaha kami gitu loh Pak. Maksudnya kamu jadikan yang mencuci sepatunya nanti mereka maksudnya, atau bagaimana? Iya, kayak kerjasama gitu Pak. Kerjasama dalam hal apanya? Dalam membersihkan sepatu atau dia supplier alat cucinya atau apanya maksudnya? Partner di apanya? Kalau dia yang bagian bersihkan, dia kamu taruh di karyawanmu dong kalau gitu.
bukan partnermu. Atau Iya, bagaimana? karyawan, Pak. Oh, karyawan. Kalau karyawan berarti jangan masukkan di partner, tapi masukkan di activity. Oh iya, Pak. Ya. Partner itu, misalnya kamu punya supplier obat-obatnya. Supplier investor itu partnermu. Kemudian misalkan di promosi ada orang yang kamu minta kamu endorse, itu partner. Paham ya? Jadi supaya penjualannya banyak, kamu endorse ke salah satu selebgram misalkan, itu key partner. Paham ya? Jadi kalau itu kamu lakukan sendiri, maka ada di activities, di key activities posisinya. Tapi kalau itu kamu lakukan oleh orang lain, misalkan pemasarannya kamu serahkan ke agen pemasaran, maka agen pemasaran ada di key partner. Tapi kalau itu kamu kerjakan sendiri, maka kegiatan promosi itu ada di key activities. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Oke, key resource peralatan lengkap. Oke, boleh. Terus kemudian apa ya? Peralatan lengkap, oke. Kalau SDM itu juga bisa jadi key resource-mu. SDM itu sumber daya manusia. Atau misalkan ada sebuah formula untuk membersihkan yang tidak banyak orang tahu, itu juga bisa kamu masukkan ke dalam key resource. Paham ya? Paham, Pak. Next, coba next. Customer relationship. Nah, customer relationship tadi komen saya seperti yang produk tadi ya. Benar kan ya? Channelnya juga ya? Ya, Pak. Ya, oke, next. Ini cost structure ini, biaya perlengkapan alat dan bahan. Kamu belum masukkan promosi. Revenue stream, bukan pendapatan melalui media sosial. Yang satu, ini kan jasa membersihkan sepatu. Penjualannya secara offline dan online, kan gitu maksudnya ya. Tapi intinya ada pendapatannya dari membersihkan sepatu. Terus dari mana lagi? Misalkan kamu ada iklan, maka iklan kamu taruh di situ. Misalkan di kantong kreseknya, ketika kamu ada kantong kreseknya, sudah kamu kasih brand image, brand produkmu, kemudian kamu di sebelah kresek itu ada iklan perusahaan lain, kamu mendapat uang dari iklan itu, maka itu bisa menjadi arus pendapatanmu juga. Ya, oke, next, digambar itu. Nah, ini punyamu sendiri atau punya orang lain? Kalau yang bawa itu sebenarnya itu punya orang lain, Pak. Saya kira kita nggak sempat ngambil gambar saja, hanya itu aja, apa namanya, yang belum digosok itu maksudnya. Oke, artinya kamu belum bikin MVP-mu ya, baru prototype saja, benar nggak? Iya, Pak. Oke, nanti kamu harus membuat MVP-mu sendiri, jangan punya orang lain. Terus next, early adopter-nya definisinya coba.
Nah, ini ayo. Ini sesuai pertanyaan saya yang awal tadi itu. Siapa early adoptermu? Kamu di sini jawabnya gimana? Kalau piscok tadi kan kamu akan menjualnya di SD yang sebelahnya pasar yang ada di Cerme kan itu. Kalau yang ini gimana? Kan ini kan dimulai dari anak-anak hingga dewasa. Kalau yang anak-anak itu kan kayak gini, di desa saya itu di bunga itu kan biasanya kan kebanyakan nggak beli sepatu, kebanyakan tidak membeli sepatu, lebih baik dibawa ke pencucian sepatu gitu loh Pak. Jadinya lebih banyak ke anak-anak seperti kayak anak SD gitu Pak. Ya sudah, kamu definisikan itu early adoptermu. Anak SD di desa bunga kan gitu. Ya. Iya Pak. Ya, jadi early adoptermu definisikan di situ. Gimana early adoptermu di anak-anak SD di daerah bunga, wis gitu, tulis gitu. Jadi kamu jelas, MVP-nya jelas, early adopternya juga jelas. Jadi nanti kamu ketika produkmu jadi, kamu menjualnya kepada siapa itu kamu juga jelas. Dalam hal ini MVP dan early adopternya jelas. Paham nggak sih ini maksudnya? Bisa dipahami? Rama, bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Halo, bisa dengar suara saya? Iya bisa Pak. Ya, pahami ya maksudnya ya. Kamu MVP-mu tadi itu sudah jelas, sepatu tadi itu membersihkan. Kemudian early adoptermu adalah anak SD di desa bunga. Jadi nanti kamu membuat MVP dan menjualnya ke anak SD itu sudah jelas. Paham ya? Oke, nanti kamu akan menjualnya berapa pieces itu targetmu di early adopter. Kalau tadi picokan 200, kalau ini berapa? Halo, bisa didengar suara saya? Bisa Pak. Oke. Berapa banyak kamu akan menjual jasamu ini ke early adopter? Rama Imam, silakan direspon. Oh, enggak ada respon. Sebanyak-banyaknya Pak. Ya. Tergantung Pak itu Pak. Lo enggak, kamu harus bisa mendefinisikan di awal targetmu berapa. Kan ini istilahnya kan percobaan dulu, ngetes pasar dulu melalui early adopter, bukan menjual secara langsung ini. Nanti kalau sudah dites pakai early adopter, 3 kelayakan itu layak, kamu baru bisa membesarkan. Ini kan tes awal ke pembelimu ini istilahnya. Kayak piscok tadi dulu, saya jual 200 dulu. Targetnya mungkin 50-an Pak. Ya oke, itu ya. Kira Kamu 50-an. jualan dan kamu laporkan seperti apa hasilnya. Gitu ya. Iya Pak. Baik, akan ada yang ditanyakan lagi untuk kelompoknya Imam dan Rama ini? Silakan. Kalau tidak ada, kita kasih applause untuk kelompok Imam dan Rama. Baik, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan tentang tugas untuk penilaian UAS.
Slide-nya kelihatan atau tidak? Bisa dilihat Kelihatan, slide-nya. Pak. Oke. Jadi saya sudah share di WA, itu seperti ini tugas penilaian. Saya minta masing-masing kelompok untuk mengumpulkan video dengan format MP4 yang berisi 1. Penjelasan tentang anggota kelompok, 2. Menceritakan proses design thinking yang dilakukan, di dalamnya ada empati, definisi permasalahan, mengumpulkan ideasi, ide-ide yang banyak untuk membuat solusi, kemudian memilih dan membuat prototipe dan mengetesnya prototipe itu kepada pelanggannya. 3. Menjelaskan tentang bisnis modelnya seperti yang barusan dilakukan. Yang keempat, menceritakan MVP produk atau jasanya. Seperti apa MVP-nya, barangnya, fotonya, berapa banyak yang akan dijual, dan dijual kemana. Dijual kemana ini terkait nomor 5, menjelaskan siapa early adopter yang dipilih. Kalau tadi kan jelas, early adopternya adalah anak SD di Desa Bunga, tadi contohnya. Kemudian menceritakan proses dan hasil penjualan MVP kepada early adopter. Jadi jasa cleaning sepatu tadi itu dijual kepada early adopter, yaitu anak SD di daerah Bunga. Targetnya adalah 50, tadi itu bilang gitu. Setelah itu dianalisa secara kelayakan customer bilang apa? Oh ini bagus, oh ini kurang, gini. Nanti ceritakan, layak atau tidak customer bilang. Kemudian secara teknis, oh secara teknis ini layak, proses pembersihannya juga bagus. Pakai peralatan yang tidak membahayakan, misalkan gitu. Kalau makanannya itu tidak membahayakan, uji lolos higienis dan lain sebagainya. Dan secara bisnis ini layak. Kenapa layak? Karena HPP-nya sekian, jualnya sekian, masih ada keuntungannya. Jadi layak. Dan yang lebih penting lagi, customer itu mau membeli solusimu. Jadi permasalahan mereka tersolusi dengan solusimu dan mereka mau beli. Maka ke-8, kamu membuat kesimpulan bahwa produk atau jasa yang kamu buat ini itu layak dan bisa dijual ke pasar yang dituju, pasar yang lebih besar. Kalau early adopter itu hanya kisaran 10%, tapi kalau pasar adalah 100%. Video dalam format MP4 silakan diupload di Google Drive dan link diberikan kepada dosen. Video bisa 1 video untuk 2, yaitu jasa dan barang, atau masing-masing terpisah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apa ada yang mau ditanyakan? Suara saya bisa didengar dengan jelas? Iya Pak, dengar Pak. Oke. Jadi seperti ini ya, kalian membuat videonya. Yang pertama, kiri atas, design thinking kalian jelaskan. Produk yang dihasilkan, fotonya juga dijelaskan. Bisnis modelnya dijelaskan. Kemudian menjual produk kepada early adopter juga dijelaskan prosesnya dan bagaimana hasilnya. Kemudian kamu ukur kelayakannya, layak customer, layak teknis, dan layak bisnis. Dan diambil kesimpulan bahwa yang kamu jual ini berhasil atau tidak, bisa dipasarkan selanjutnya atau tidak. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Muhammad Ali, Femilia, Yunita, Indah, Imam, Nabil, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin sudah cukup, Pak. Cukup ya. Baik. Pertemuan selanjutnya saya Cukup, Pak. Ya, silakan. Ya, Nabil.
Pak, untuk yang kemarin sudah presentasi nggak? Presentasi lagi hari ini, Pak ya? Karena waktunya sudah tidak cukup, mungkin bisa untuk minggu depan. Jadi misalkan ada yang mau kemarin kan sudah saya kasih masukan, kemudian direvisi, kemudian mau ditanyakan lagi ke saya untuk saya mentoring. Itu karena waktunya sekarang nggak tutup, kita lanjutkan di minggu depan presentasinya. Tapi kalian harus sudah terus menjalankan, membuat MVP dan menjualnya kepada early adopter. Supaya apa? Supaya kalian bisa membuat video tadi itu, runtut dari awal sampai akhir. Dan dikumpulkannya di minggu ke-16 sebagai UAS. Jadi UAS-nya tidak ada yang tulis, tapi video. Saya akan beri penilaian dari videonya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Berarti untuk UAS-nya itu nggak tulis ya, Pak ya? Nggak apa? Nggak apa, nulis apa gimana, Pak? UAS-nya, apa presentasi itu? Ngirim video, tadi saya bilang ngirim video. Oh, kirim Ya. video. Nah, Oke, Pak. Menjelaskan kita di semuanya. Dari design thinking, MVP, bisnis model, menjual MVP ke early adopter, kemudian tes kelayakan, dan membuat kesimpulan solusi yang kamu buat produk dan jasamu ini bisa terus dijual atau tidak, atau lebih baik ditutup. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, Pak. Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Kira-kira videonya kisaran di 10 menit. Ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan silakan. Itu berarti tadi kalau membuat videonya itu di videonya itu semua kelompok gitu? Ya, semua kelompok. Semua kelompok. Berarti masing-masing orang itu videonya sendiri gitu, Pak? Bukan Tapi kelompok. Oh, oke. Setiap kelompok kan mengerjakan dua nih. Ada produk dan jasa. Ya. Itu membuat ini masing-masing dua. Boleh dibuat 2 video, boleh dibuat 1 video yang menjelaskan produk dan jasanya. Oh, nggih Pak. Terima kasih. Jadi kalau ada 7 kelompok, maka akan ada 7 kali 2 video. Atau kalau yang menjadikan 1, maka akan ada 7 video. Itu ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga menjadi semua yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.